Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam modul koneksi antar materi modul 1.1 A8. Program pendidikan dan pengajaran CGP yang saya ikuti ini sangat besar manfaatnya bagi proses pembelajaran di kelas. Namun pada saat ini kami akan mencoba menarik kesimpulan dari apa yang sudah saya ikuti dari modul 1.1 A8, yaitu pertanyaan tentang apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian yang kedua adalah berupaya menjawab pertanyaan tentang apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Pertanyaan ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang saya rasakan, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga anak kurang berkembang. Kemudian yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Ini sangat berakibat pada proses pembelajaran yang kurang mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik siswa. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran hanya berfokus pada KKM dan aspek kognitif siswa, sehingga penguatan pendidikan karakter kurang mendapat perhatian. Pertanyaan berikutnya yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Pemikiran saya yang berubah adalah pembelajaran menjadi berpusat pada siswa, karena dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa akan menjadi aktif sehingga pembelajaran akan menjadi lebih dinamis. Kemudian yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik siswa. Saya menyadari bahwa setiap anak mempunyai talenta, bakat yang masing-masing, tiap anak itu berbeda. Kemudian yang ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa guru bukanlah sumber belajar yang utama. Dengan demikian, setiap yang ada di lingkungan siswa, lingkungan kita adalah bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Lalu berikutnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Jadi perilaku yang akan berubah, yaitu saya berusaha menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Di sini kami akan mencoba bekerja sama dengan anak dengan menerapkan berbagai metode sesuai dengan konteks materi yang disampaikan kepada anak pada saat itu. Kemudian yang kedua, menyesuaikan penyelesaian tugas dan pembelajaran sesuai bakat, minat, dan kreativitas anak. Di sini kami juga berkomunikasi dengan anak manakala dalam proses pendekatan personal terhadap tugas sesuai dengan potensi yang ada pada diri anak. Kemudian yang berikutnya adalah menuntun murid dalam mengembangkan potensi dan bakat sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kami berupaya untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan lingkungannya, dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, dan tidak hanya menuntut tapi menuntun bakat yang ada pada diri anak. Kemudian penjawab pertanyaan ketiga itu apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya lakukan adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan berbagai metode sesuai dengan materi yang disampaikan pada saat itu. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar yang benar kepada siswa dengan penguasaan materi yang kontekstual. Kemudian berikutnya adalah pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Di sini cipta, rasa, dan karsa diterapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran dengan sistem Among, di mana menuntun bukan menuntut terhadap proses pembelajaran yang disampaikan kepada anak. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
di sini maksudnya adalah kodrat alam, proses pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana anak tersebut berada, potensi-potensi apa yang patut dikembangkan, dan yang sesuai dengan kodrat zaman adalah mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini. Seperti contohnya era sekarang teknologi sangat berkembang. Nah, di sini di proses pembelajaran kita juga menerapkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari modul 1.1 ini adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Jadi bukan menuntut, tapi menuntun menuju ke arah tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian pendidikan harus berhamba pada anak, yaitu pendidikan yang humanis, memberi teladan, memberi motivasi, memberi dorongan seperti filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa tutpuri handayani. Kemudian perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam proses pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk proses pembelajaran mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia Merdeka 100 tahun pada tahun 2045 yang akan datang.